hal yang kita lewati, khususnya ini COVID ini nggak ada habis-habisnya. Kemarin baru lewat Delta ya, dan sekarang udah masuk lagi varian baru Omicron. Tetapi saya rasa ini yang salah adalah para ini saudara ya, para virologis ya. Kasih namanya salah soalnya saudara. Sebenarnya jangan namain Omicron. Saudara tahu Omni itu artinya apa? Omni itu artinya super. Ya, omnipresent, omnipower itu artinya itu luar biasa. Makanya dia itu gampang sekali transmisi kemana-mana. Makanya kita seharusnya dinamain jangan Omicron ya, namain aja sinetron gitu misalnya ya. Jadi pasti nanti dia nggak bakalan kemana-mana gitu. Nah, saudara-saudara, ini tahun 2022 kita mulai memasuk ke dalam satu journey yang baru. Kita secara gereja FGS secara global mau masuk ke dalam apa yang disebut sebagai satu perjalanan misi, satu perjalanan di mana kita sebagai disciple of Jesus Christ. Nah, di dalam ini tema kita kali ini adalah totally new. Tadinya kita usually start with greater ya, greater destiny, greater together. Tapi mulai tahun ini kita mulai namanya alive, ya artinya hidup. Nah, tahun ini 2022 khususnya adalah tentang alive in clarity. Artinya adalah jelas kenapa kita itu hidup, tujuan kita itu apa, arah kita itu kemana, purpose kita itu apa. Itu adalah yang kita mau capai di tahun 2022 ini. Dan kita akan bahas banyak sekali dari buku kitab para rasul yang banyak sekali mengajarkan kepada kita tentang bagaimana hidup sebagai umat Tuhan. Ya. Nah, jika di tahun Januari ini sebagai subtema, kita akan memasuki first thing first, yang hari ini dengan khotbah berjudul adalah He is alive, and so are we. Artinya, Tuhan Yesus itu hidup, makanya kita juga hidup, saudara ya. Dan kalau kalau Tuhan Yesus itu hidup, makanya kita juga bisa hidup. Disinilah yang kita mau pelajari hari ini, yaitu untuk kita mengerti kenapa kita itu hidup. Mari kita buka dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 1-3. Saya minta kita semua sama-sama baca ya. Mungkin nggak bisa dengar, tadi saya maunya yang pria, yang wanita, pria-wanita, tapi nggak apa-apa. Kita baca sama-sama aja, yuk. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan apa? Bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari semuanya ya, teman-teman, ini firman yang sangat penting. Itu satu kata yang tadi saya garis bawahi, yaitu membuktikan bahwa ia itu hidup. Ini adalah merupakan dasar daripada iman kita semua. Karena kalau Tuhan Yesus itu tidak hidup, dia masih mati, dan dia tidak hidup, iman kita sia-sia. Tetapi karena dia hidup, because he is alive, that's why we are alive too. Karena Tuhan Yesus itu hidup, maka kita bisa hidup. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus masih di dalam kubur sampai hari ini, kita tidak memiliki harapan. Tetapi karena dia bangkit, ada kuasa, ada mukjizat, ada hal-hal yang penebusan yang terjadi bagi kita, makanya kita ada harapan. Nah, kata alive atau kata hidup ini, saudara, ada 3 aspek yang sangat mendekat, sangat bersangkutan ya. Satu adalah disebut kata mati. Orang baru bisa, Tuhan Yesus itu hidup, ya, walaupun dia tadi hidup, dia mati, tetapi ada unsur kematian yang hari ini kita akan pelajari. Agar kita seperti Tuhan itu, kita bisa hidup. He is alive and so are we. Kita juga hidup, tapi kita harus mati. Kedua,
yaitu ada kuasa Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah waktu Yesus itu mati, dikatakan dalam firman, roh membangkitkan Tuhan Yesus, yaitu roh Tuhan, roh Allah. Dan yang keempat adalah tentang kerajaan Allah, yaitu kita menjadi saksi. Ini merupakan tema untuk kita terus berjalan sebagai umat Tuhan. Ya, kita lanjut. Hari ini kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu tentang kematian. Kristus Yesus mati untuk dosa-dosa kita supaya kita hidup. 1 Korintus 15 berkata apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yang sangat penting artinya. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Yaitu bahwa Kristus Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Yang sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, teman-teman, ini kata yang penting itu bahwa Kristus Yesus mati untuk dosa kita. Mungkin ini ya merupakan pernyataan umum. Kita semua sudah tahu bahwa Kristus Yesus mati buat kita. Tapi seringkali kita ini karena sudah lama berjalan di dalam Tuhan, kita seringkali lupa. Yesus Kristus mati buat kita. Kalau kita renungkan kata-kata ini, Kristus Yesus mati buat kita. Dia yang tadinya bukan dosa, tapi menjadi dosa, agar dia bisa menebus kita. Dia mati buat kita. Ada seorang pendeta lumayan besar di Tampa, namanya pendeta James Harnish. Nah, dia satu kali lagi khotbah, dia cerita seperti ini, teman-teman. Ada satu kali, ada seorang wanita di Tampa yang mungkin dia dapat hadiah Christmas paling bagus tahun itu ya. Jadi dia kira-kira bulan Agustus tahun itu, dia didiagnosa ada namanya sakit jantung, istilahnya kardiomiopati ya kalau nggak salah namanya. Jadi muscle dia punya otot dalam jantungnya itu kaku, nggak fleksibel. Ini sebenarnya terminal, artinya akan bisa mati. Satu-satunya untuk dia itu bisa selamat cuma kalau dia itu ditransplant, jantungnya diganti dengan jantung yang baru, jantung orang lain gitu ya. Of course dari Agustus itu karena dia sejak mulai didiagnosa dia semakin lemah dan masuk ke bulan Desember. Lalu Desember 24, saudara-saudara, jam 4 pagi dia dibangunin bahwa setelah dia menunggu begitu lama, akhirnya Desember 24 jam 4 pagi dia dibangunin bahwa ada jantung tersedia. Of course kalau orang ada jantung ya, ada jantung gitu, bukan jantungnya nganggur, of course nggak jantung. Ada orang meninggal atau ada orang kecelakaan atau ada apa, jantungnya masih bagus, baru bisa tahu. Jadi nggak tahu kapan orang bisa ditransplant. Begitu ada langsung dikasih tahu, makanya jam 4 pagi. Lalu jam 4 pagi dia dikasih tahu, by jam 10 pagi dia udah di ICU, ya udah di operasi, udah selesai, keluar jam 12 siang, dan akhirnya dia maksudnya selamat gitu ya, berhasil. Berapa hari kemudian, Pastor James Harnish ini datang ketemu dengan wanita ini. Saudara tahu bahwa wanita ini berkata kepada pastornya, dia bilang, "Pastor," katanya, "ini adalah kedua kali someone died for me." Jadi artinya apa? Pertama kali untuk dia itu hidup, Kristus Yesus mati buat dia. Tetapi kedua kali dia bisa hidup secara itu karena ada orang yang mati dulu, jantungnya diambil baru kasih ke dia. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu ilustrasi ya, bahwa kita ini bisa hidup karena ada Kristus Yesus yang mati. Kita ini seperti tadi, wanita itu, dia nggak bakal bisa hidup kalau nggak ada orang yang mati. Jantungnya nggak bisa diambil buat dia. Kita harus sadar bahwa kita ini hidup, cuma bisa hidup karena Kristus pernah mati buat kita. Makanya kita ini rohnya hidup. Makanya kita ini bisa hidup. Makanya kita diselamatkan, keselamatan kita itu karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita tidak melakukan dosa, bukan karena kita menjauhi dosa. Semua itu adalah after, but kita itu diselamatkan karena iman kepada Kristus Yesus. Amin, saudara.
Kalau saudara ingat bahwa penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus itu walaupun dia tidak melakukan apa-apa, ya, dia tidak menginjil, dia tidak apa-apa, dia tidak menjauhi dosa atau apa, dia cuma satu, yaitu dia percaya. Jadi iman percaya kita cuma ada satu, yaitu kita percaya Tuhan, makanya kita diselamatkan. Dan tahun 2022 ini kita mau kembali kepada iman kita, sadar bahwa bagaimana luar biasanya Tuhan itu mati buat kita. Saudara bayangkan jantung baru kita, roh baru kita ini, sebenarnya kita mati, tetapi Tuhan menghidupkan kita. Yang kedua, kita mati karena Yesus Kristus sudah mati buat dosa kita. Karena dia sudah berkorban, ada seorang yang mati buat kita. Makanya kita juga harus mati terhadap dosa dan perbuatan sia-sia dan hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, yaitu Kristus Yesus di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, dengan kesadaran bahwa Kristus Yesus sudah mati buat kita hidupnya itu harus berubah. Zakheus, for example, adalah satu perumpamaan seorang yang waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, dia tadinya seorang pemungut pajak yang sangat kejam. Kalau dia lagi mungut pajak, dia nggak kompromi, dia babat semuanya pokoknya untuk dia. Tetapi waktu dia ketemu Tuhan, dia berubah. Dia berubah dan dia bahkan bertobat dan mengembalikan uangnya kepada orang-orang yang pernah dirugikan. Nah, ini tanda pertobatan. Artinya ada perubahan dalam diri kita. Tidak semuanya itu tapi kita dirubah setelah sadar bahwa Tuhan Yesus mati buat kita mati terhadap dosa, hidup yang sia-sia. Kita mati terhadap dosa artinya apa? Kita tidak lagi, kita hidup meninggalkan hidup yang lama. Jalan dosa kita tinggalkan. Hidup untuk kebenaran. Tidak lagi mengizinkan tubuh kita untuk dipakai untuk perbuatan dosa. Kita juga mati untuk hal-hal yang perbuatan sia-sia. Saudara tahu perbuatan sia-sia itu adalah apa? Saudara, seringkali kita itu marah-marah, seringkali kita itu jengkel, tetapi sebenarnya yang tidak ada juntrungannya, bahasa Jermannya ya. Nggak ada juntrungannya. Marah-marah urusan uang. Masa marah-marah urusan sombongan, iniin orang. Marah-marah urusan gosip. Kenapa? Kita ini belum mati terhadap diri kita sendiri. Ada lagi orang yang buatan sia-sia memboroskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Gak ada gunanya. Kita masih suka minum-minum, pergaulan yang tidak sehat, yang mengarah kita kepada arah yang salah. Suka mencari kesalahan orang lain, ya. Suka berkelahi, bertengkar mulut, gosip, kesombongan. Nah, ada satu, ya. Saudara, kita itu harus belajar dari tukang parkir, saudara. Kenapa tukang parkir? Tukang parkir itu sebenarnya pekerjaan yang luar biasa. Ya. Kalau orang mobilnya mewah-mewah semuanya ya, ceritanya dia adalah seorang valet parkir. Mobil datang, dia yang nyetir. Mobil apa juga dia udah nyetir. Ya, Lamborghini lah, apalah, semua dia udah nyetir. Tetapi waktu dia nyetir, dia nggak merasa memiliki. Dia cuma sebagai namanya dititipkan. Lalu dia bawa, nanti dia bawa lagi ke pemiliknya. Yap, naik mobil mewah, tetapi dia nggak sombong. Ini yang harus kita pelajari mental tukang supir. Yaitu kalau kita jangan sombong. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapat, apapun yang kita berhasil capai, itu semua cuma dititipkan buat kita. Amin. Jangan kita itu kayaknya sombong mau memiliki, tetapi kita belajar untuk mengerti stewardship, yaitu kita dititipkan. Jangan kita sombong, tahun 2022 ini kita juga memakai mulut kita untuk mati terhadap gosip, mati terhadap orang yang kita suka ngomongin orang ya. Tapi sebaiknya kita pakai mulut kita untuk satu hal-hal yang membangun. Hidup untuk kebenaran adalah hidup yang membangun. Hidup yang membangun orang lain. Kita mau dirubah oleh Tuhan. Ya. Kita mau, kalau bahasa Inggrisnya, under new management. Ya. Nah, ada seorang salesman di Amerika ini.
Dia suka keliling, namanya juga salesman. Salesman itu suka keliling kota-kota ya. Nah, satu kali salesman ini, dia lagi mau jualan, dia pergi ke kota-kota kecil di Pennsylvania. Dan dia lagi jualan barang-barang itu, dia satu kali lapar. Dan dia masuk ke ada satu restoran tulis open restoran ya, fast food ya. Dia parkir. Pertama kali dia mau masuk, dia lihat bahwa oh kok window-nya kotor ya, kusam gitu kotor. Lalu dia mulai buka pintu, aduh tempat duduknya juga kotor, tabelnya juga berminyak gitu ya. Dan juga dia lihat pegawai-pegawainya pada bercanda-bercanda, dan juga tempatnya kumuh, dan dari grillnya itu baunya kurang begitu sedap. Jadi waktu itu waitressnya nanya, mau makan apa, Mister? Dia bilang, sorry, nggak jadi, dia pergi keluar. Lalu 6 bulan kemudian, dia datang lagi ke kota kecil itu lagi kunjungin customer-nya, dia mampir di tempat sama, dia kebetulan lewat, dilihat lagi, tulisannya apa? Under new management. Nah, dia bilang, aduh, coba deh saya give it a shot ya, saya coba datang pergi. Dia masuk, pertama kali dia lihat window-nya bersih, dia buka pintu, tempat duduknya juga bersih, udah baru, rapih gitu ya. Pegawainya semuanya pakai seragam, dia disambut, dan itu burger wangi burgernya udah wangi gitu ya, dan banyak orang juga udah mulai di sana. Akhirnya dia makan, ternyata is one of the best burger yang dia pernah coba. Dan ini what a difference kalau kita what a difference restoran dipimpin oleh manajemen yang baru. Nah, saudaraku, kita mati terhadap dosa, saudara, kita harus mengizinkan diri kita under new management, yaitu manajemen of Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan yang pimpin kita. Sehingga hidup kita ini bisa ditata dengan rapi. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin dalam hidup kebenaran, hidup kita akan rapih, lancar. Karena kita mau mati terhadap diri kita sendiri. Ada amin, saudara? Rasul Paulus juga adalah seorang yang tadinya hidupnya berantakan, ya, tetapi dia mau dipimpin oleh Roh Kudus dan hidupnya dirubahkan. Kita mati untuk diri kita sendiri. Filipi 2 berkata apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap apa? Yang lain, orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Not everything is all about us. Kita harus belajar mati untuk diri kita sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tahun 2022 adalah tahun di mana kita mulai misi, di mana kita mulai menjangkau orang lain. Kita memperhatikan kepentingan orang lain. Saya satu kali pernah lagi berenang, saudara. Di kolam renang biasanya kan kita kalau mau berenang itu ya lewat ada ya biasalah orang suka cicat di pinggir gitu ya. Yang kita kan gantungin tas kita ya sebelum kita masuk ke kolam renang. Satu kali saya sama Lili lagi berenang. Begitu saya masuk ada wanita dan pria ya lagi ngobrol. Lagi ngobrol saya liatin, waduh ini yang berapi-api ini wanitanya. Memang sih wanita lebih bawel ya saudara-saudara ya. Jadi yang lebih aktif tuh wanitanya gitu. Ngobrol, yang lelakinya modelnya mungkin kayak saya gitu. Iya gitu ya. Lama ada ya. Saya lagi gantungin tas itu, saya pikir ini udah mau selesai. Saya pikir gitu ya. Sebab lelakinya kayaknya udah mau pergi, nggak mau pergi, nggak mau pergi gitu ya. Tapi masih diajak ngomong terus gitu. Kayaknya dipancing terus gitu biar dia nggak bisa pergi. Lalu saya berenang sekitar 40 menit, 45 menit gitu ya. Sudah tahu setelah saya kalau naik, masih ngobrol, saudara. Masih itu ngobrol 45 menit. Waduh, luar biasa. Akhirnya kita mandi, setelah selesai mandi, ya, saya keluar, saya udah mau jalan ya, masih ngobrol juga, saudara. Luar biasa benar. Memang sih kadang-kadang ya, wanita itu memang lebih banyak ngobrol ya. Nah, suami juga harus belajar mendengarkan. Kadang-kadang kita harus mati untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang seperti orang itu mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin dia punya psikiater kali, mungkin mendengarkan dia sampai 1 jam berdiri begitu. I don't know. Tetapi dia mungkin sebenarnya sudah
udah mau kabur gitu kali ya, tetapi dia masih mau mendengarkan orang lain. Kadang-kadang kita harus mati buat diri kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal ini, soal ibu ini, seorang wanita ya, dulu saya pernah bilang lah, kalau wanita itu mesti ngomong berapa puluh ribu kata, pria berapa puluh ribu kata. Nah, ini cerita tentang ibu-ibu yang tinggal di kompleks, saudara. Satu kali si ibu siapa ini? Saya ambil contoh lah, salah satu gereja kita lah. Ibu Mega, Ibu Mega. Ibu Mega tinggal di kompleks sama Ibu Vivi, misalnya ya. Ini lagi biasa. Mega lagi masak. Lalu Mega lagi masak, dia baru sadar dia kehabisan bawang merah. Jadi dia bilang daripada gua ke pasar, gua minta sama si Vivi aja yang tinggal di sebelah. Dia mulailah, dia call dulu si Vivi. Vi, nah, si Vivi bilang, Mega lu lagi ngapain? Oh, enggak, katanya. Terus dia tanya, Vi lu lagi ngapain? Gua lagi cuci baju nih, katanya. Oh iya, lu tahu dah, katanya. Cuci baju, ya ceritanya ini mereka dua-duanya sudah berkeluarga ceritanya ya. Jadi bukan Vivi sama Mega yang di gereja kita, bukannya. Lo tahu itu baju segunung, katanya. Setiap hari gue mesti cuci, kata si Vivi. Lalu si Mega mulai, iya sama, suami gue juga itu. Dasar kurang ajar, dia pikir ada mbak kali di rumah. Tiap hari baju ganti aja, kiri kanan, baru pakai ganti, katanya. Terus ngomongin suaminya, saudara ya. Udah ngomong, udah 15 menit masih ngomong cucian juga dia. Masuk ke 5 menit ke 20 mulai ngomongin si tetangganya. Siapa tetangganya? Tetangganya Ibu Fanny sama Jimmy ceritanya. Ya, waduh ngomongin tetangganya. Udah masuk menit ke 30 mulai ngomongin politik ya, ngomongin Jokowi, ngomongin si Ahok. Menit ke 35 baru ngomongin pastor. Baru ngomongin pastor Tony dia ya. Masuk ke 40 mulai ngomongin COVID. Masuk menit ke 45 baru dia tanya si Vivi. Mega lu tadi call gua ngapain sebenarnya? Lalu si Mega bilang, gue sebenarnya lagi masak mau minta bawang merah. Lalu Vivi bilang, ya gue juga lagi kehabisan bawang merah. Saudaraku, udah ngobrol 45 menit, bawangnya juga nggak ada. Akhirnya ke pasar juga. Kadang-kadang kita ini habisin waktu untuk hal yang tidak berguna ya. Kadang-kadang kita ini jadinya seperti itu. Tapi memang wanita seperti saya bilang perlu pengeluaran, perlu ngomong. Kita sebagai suami kadang-kadang juga harus mendengarkan. Kadang-kadang kita harus mati buat diri kita sendiri, saudara. Sebagai suami, sebagai orang lain. Seringkali ada orang lain, kalau kita rugi, orang lain lebih untung, nggak apa-apa. Apalagi soal materi. Ya udah nggak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Matilah untuk diri sendiri. Nah, ini saudara kita belajar ya. Yang poin selanjutnya untuk kita mati adalah kita juga harus mati dalam mengandalkan manusia dan diri sendiri. Seringkali, saudara, bukan Kristus itu mati agar kita hidup. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya, kita juga harus mati mengandalkan diri kita sendiri dan manusia. Kristus mati agar Roh Kudus memimpin kita, bukan kita mengandalkan manusia. Seringkali kita juga mengandalkan manusia. Tadi orang yang kita harapkan untuk menopang kita, mensupport kita, ternyata meninggalkan kita. Kita jadi kecewa. Disinilah Tuhan mau menyadarkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati, tetapi dia hidup. He's alive, so are we. Kita juga hidup. Kalau dia hidup, dia akan pimpin kita. Kita tidak bisa mengandalkan pemikiran manusia, tapi harus menyadari kekuatan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kita mulai mati terhadap diri kita, terhadap diri sendiri, kemampuan diri sendiri, orang lain, manusia. Tetapi kita mulai hidup di dalam pimpinan roh. Under new management. Ya. Kita masuk lagi ke dalam poin yang kedua. Poin kedua adalah untuk kita sadar ada, tadi kan kita bilang, hidup itu ada mati. Kristus hidup, ada kematian Kristus dan kematian kita. Tapi Kristus bisa hidup juga karena ada kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Dia yang, dan Roma 8, jika roh dia, yaitu Roh Kudus, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, di dalam kita, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Jadi Tuhan Yesus itu dibangkitkan dengan kuasa roh. Nah ini yang kita harus sadari. Ada kuasa roh. Roh Kudus menghidupkan roh kita. Dan dia sekarang ini kalau saudara percaya pada Tuhan, saudara menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara menerima rohnya di dalam hidup saudara, di dalam hidup kita, Roh Kudus hidup di dalam kita. Ini yang kadang-kadang kita nggak bisa kurang kita sadari ya. Roh Kudus itu sebenarnya tinggal di dalam kita, itu memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Saya masuk lebih dalam sedikit, biasanya cuma di sini, tapi masuk lebih dalam sedikit, apa yang dimaksud dengan memampukan kita dalam hidup dalam kebenaran. Seringkali, saudara, kita ini coba hidup dalam kebenaran dengan kekuatan kita sendiri. Ini pengalaman pribadi saya. Kalau kita mau pakai kekuatan kita sendiri, kita pasti jatuh lagi. Jadi kita ini nggak bisa dirubah, karakternya nggak bisa berubah. Saudara kalau mau merubah karakter, saudara harus mengundang Roh Kudus itu masuk ke dalam diri saudara, mengubah saudara dari dalam keluar. Saya sering berkata begitu, tapi mungkin banyak yang ada yang nggak mengerti. Saya coba jabarkan sedikit. Saudara, kita harus belajar setiap pagi meminta Roh Kudus. Saudara harus berkata bahwa Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk tolong saudara rubah saudara. Kita berdoa kepada Allah Bapa, tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jadi waktu kita berdoa, saudara, memang Tritunggal itu sama, tetapi Roh Kudus memiliki mungkin fungsi yang unik, yaitu Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai penolong. Jadi kalau saudara pagi-pagi berdoa, saudara berdoalah kepada Roh Kudus, minta Roh Kudus itu yang menolong kita. Yang ini mungkin yang jarang kita lakukan ya. Kita tidak mengenal Roh Kudus secara pribadi. Kita tidak mengajak Roh Kudus untuk hidup dengan kita secara pribadi. Tapi hari ini, tahun 2022, saudara mau hidup dalam kebenaran, saudara mau berubah dari dalam keluar, mulai mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hidup saudara dan hidup yang berubah. Mulailah berdoa Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus itu seperti bahasa aslinya adalah parakletos ya, atau seperti legal counsel. Artinya dia itu kalau saudara lagi imigrasi, ya kalau saudara yang tahu lah yang kita ini kebanyakan imigrasi, ada pengacara yang mendampingin kita. Yang kalau kita tuh nggak bisa jawab, ada pengacara yang jawab. Kita bahkan nggak usah jawab, dia yang jawab. Itulah fungsinya Roh Kudus. Dia yang maju ke depan buat kita. Dia yang menasehatkan kita, memampukan kita. Kita yang tadinya nggak ingat akan firman, Tuhan ingatkan. Kita yang tadinya mau melakukan dosa kesalahan, Roh Kudus memampukan. Ini yang fungsinya Roh Kudus. Karena itu mari kita ajak Roh Kudus itu masuk ke dalam hidup kita agar kita alive. He is alive, Jesus is alive, and so are we. Kita juga hidup karena ada Roh Kudus yang memimpin kita. Saudara ingat satu film ya, of course saudara ingat lah, namanya Iron Man ya. Saudara tahu Tony Stark ya, itu Iron Man. Nah, Iron Man ini sebenarnya manusia biasa, dia itu orang biasa. Tapi karena dia genius, dia menciptakan baju Iron Man-nya. Nah, of course, kalau dia itu nggak pakai bajunya, dia cuma biasa, dia manusia biasa. Dia nggak bisa tuh lawan si Hulk atau melawan Thor atau siapa saja. Dia nggak bisa, mau musuhnya dia nggak bisa. Tapi kalau dia di dalam baju Iron Man, ya sekali pencet tombol semuanya itu ya, dari Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3 makin hari makin canggih dia ya. Lama-lama ada di dalam DNA dia. Waktu dia pakai baju Iron Man, dia tiba-tiba jadi super power. Ya. Nah, ini seperti ini saudara, tapi kalau dia keluar dari bajunya, dia manusia biasa, dia nggak ada kemampuan apa-apa kecuali brain-nya. Nah, disinilah sama dengan kita. Saat Roh Kudus itu hidup di dalam kita, kita pakai kuasa yang membangkitkan Yesus dari kubur. Kuasa itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tadinya tidak mampu kita lakukan. Kita izinkan dia kita izinkan dia jadi kayak
membungkus kita. Nah, kalau saudara tiap pagi berdoa, saudara ingat, ini praktikal aja ya, untuk saudara mulai undang Roh Kudus. Roh Tuhan, mampukan saya. Saya hari ini, ya saya tahu saya banyak tantangan, tapi Roh Kudus mampukan aku. Apa saja, saudara. Saudara mau hidup dalam kebenaran, saudara mau mengampuni orang yang menyakiti saudara, saudara mau mengubah karakter saudara, saudara mau disadarkan akan dosa, saudara mau belajar mengasihi, semua ini saudara nggak bakal mampu untuk lakukan sendiri. Saudara perlu Parakletos, saudara perlu Roh Kudus yang memampukan kita. Minta dia untuk saudara masuk ke dalam. Roh Kudus, karena ada kuasa Roh Kudus, makanya kita ini ada harapan. Tahun 2021 mungkin tahun lalu kita banyak tantangan. Kemarin saya ada bicara tentang iCare, ada sharing sedikit tentang iCare, bahwa pertandingan kita itu nggak selalu kita menang. Paulus berkata bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia tidak berkata bahwa aku telah memenangkan semua pertandingan. Bukan. Pertandingan dengan baik bukan berarti dia selalu menang. Ada jatuh dan bangun. Paulus juga ada jatuh bangun. Pasti ada. Elia ada jatuh bangun. Semua orang ada jatuh bangun. Tetapi ada harapan. Yaitu sebagai petinju, dia terus move on. Sama. Saudara, kalau kita ini harus berubah pikiran kita. Kita ini karena ada kuasa Roh Kudus, maka ada harapan. Pemikiran murid-murid Kristus, mungkin Yesus, Yudas Iskariot, for example, ya, bahkan Petrus dan yang lain-lain. Tadinya mereka berpikir Tuhan Yesus itu adalah Mesaya yang akan membebaskan mereka dari kolonialis atau penjajahan bangsa Romawi. Tapi waktu Tuhan Yesus itu mati, harapan mereka hancur. Mereka bilang, sebenarnya Tuhan Yesus harusnya jadi raja, membebaskan kita seperti Raja Daud dari kekuasaan bangsa Roma. Dia mati. Gak ada harapan lagi. Tetapi Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sehingga dia ada harapan. Ternyata mereka salah pikirannya, ya. Mereka salah pikirannya bahwa justru kematian Kristus itu membawa kehidupan. Kita yang tadinya nggak memiliki harapan, saudara. Saudara sudah mati harapannya. Tapi di dalam Tuhan, tahun 2022 ini ada harapan. Di dalam Tuhan ada kalanya kita mati harapan. Tapi di tahun yang baru ini sadarlah bahwa Yesus hidup. He is alive and so are we. Ada harapan baru. Ada hal-hal baru. Ada yang Tuhan mau lakukan di tahun 2022 ini. Kita berharap kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar. Saudara mungkin sedang mencari pekerjaan yang baru, yang saudara minta Tuhan untuk pimpin. Saudara, Allah akan bukakan di tahun ini. Saudara mungkin ada pertikaian yang gak kunjung selesai. Saudara udah mulai putus asa. Tahun ini Tuhan akan bukakan jalan. Saudara mungkin berdoa buat anggota keluarga yang belum bertobat. Tahun ini Roh Kudus akan lakukan hal yang luar biasa. Saudara jangan kehilangan pengharapan. Tapi sebaliknya Tuhan yang membawa kita akan kemenangan tahun ini. Karena ada kuasa Roh Kudus. Kesombongan dosa atau apa saja yang saudara menghalangi saudara. Minta kuasa Roh Kudus menolong kita. Kekhawatiran apa yang ada dalam hidup kita. Tahun ini mari kita singkirkan semua itu. Kita mau belajar berharap kepada Roh Kudus. Tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus dikirim sebagai penolong buat kita. Poin ketiga yang terakhir adalah saudara, yaitu Kristus Yesus hidup. Tadi dikatakan bahwa dia menampakkan diri 40 hari dan dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah hasil dari pengorbanan Kristus yang kita terima sehingga kita menjadi pengikut Kristus. Tetapi alive artinya kita hidup, ada purpose. There is a clarity in alive. Ada kejelasan kenapa kita hidup. Yaitu kita menjadi saksi Kristus. Tapi kita nggak bisa menjadi saksi Kristus kalau kita tidak ada kuasa. Makanya Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa, Kisah Para Rasul 1. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan setelah kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai seluruh bumi. Jadi untuk kita menjadi saksi Kristus, kita perlu kuasa Roh Kudus. Tadi kita sudah bahas. Saudara, kesaksian itu ada beberapa macam.
Ya, of course ada yang evangelism, di mana saudara sebagai evangelis berkhotbah atau menobatkan orang dalam jumlah yang besar, dalam khotbah, dalam one-on-one, of course. But there's another thing too, how people can get converted. Ada cara juga bagaimana orang itu bertobat, yaitu kalau orang melihat perubahan dalam hidup kita. Jangan kita tidak berubah hidupnya. Kalau kita tidak berubah hidupnya, kita bukan menjadi saksi Kristus, malah menjadi batu sandungan. Kita kalau menjadi saksi Kristus, kita harus menjalankan apa yang kepentingan orang lain. Jangan kepentingan diri kita sendiri. Kalau orang lain melihat diri kita menjadi saksi Kristus, kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi memperhatikan kepentingan orang lain. Orang lain juga bisa melihat bagaimana cara kita hidup. Saat kita menyadari bahwa Kristus itu mati buat kita mati buat perbuatan sia-sia, kuasa Roh Kudus menolong kita, hidup kita diubahkan, kita bisa menjadi saksi karena kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saya kasih tips untuk kita yang mau bersaksi kepada Tuhan. Seringkali seperti tadi saya kata, kesaksian tidak selalu saudara harus nginjilin orang, percayalah pada Tuhan Yesus, gini-gini. Ya, of course, itu penting ya. Tapi saudara juga harus tahu konteks, keadaannya. Gitu. Saudara harus tahu diri saudara sendiri terhadap orang yang saudara injili. Kalau saudara reputasinya baik terhadap orang yang saudara sedang injili. Reputasi baik itu artinya orang itu mengenal saudara sebagai orang yang oke lah ya, maksudnya yang nggak cuma nggak cuma omong doang. Kalau saudara itu reputasinya baik, saudara menginjili, saudara injili orang tersebut karena reputasi saudara terhadap orang itu cukup baik, ya. Atau saudara nggak kenal orang itu, tapi kalau saudara reputasinya terhadap orang itu kurang baik, saudara jangan injili dengan kata-kata, saudara injili dengan perbuatan yang perbuatan kebenaran. Kenapa? Karena kalau saudara reputasinya terhadap orang itu kurang baik, saudara ngomong doang, akhirnya orang itu juga nggak bakal mau terima kesaksian saudara. Karena reputasi saudara dengan orang itu kurang bagus. Makanya jangan selalu ngomong, saudara harus dengan perbuatan. Perbuatan itu mengubah hati, menjamah hati. Dia akhirnya bisa melihat bahwa kita ini bukan cuma omdo, bukan cuma ngomong doang, cuma ngomong Kristus di mana-mana, tetapi kitanya karakternya nggak berubah. Orang itu akan bilang, percuma, lu aja nggak berubah, ngapain saksiin gua? Makanya kita itu harus lihat di mana kita ini. Kalau kita bisa berubah dari dalam keluar, orang lain pun akan terbawa karena kuasa Roh Kudus. Nah, saksi juga bisa apa? Ya, saksi bisa juga membawa teman-teman, orang-orang, kita mengajak untuk bukan datang ke gereja, tetapi minimum mendengar firman Tuhan, ya, sehingga mereka bisa dijamah oleh Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, kita ada potensi untuk menjadi saksi Tuhan. Kita bisa membuka diri kita untuk orang lain, agar orang lain itu bisa diberkati, kita bisa mendengarkan orang lain, kita bisa berdoa buat orang lain, kita juga bisa membantu orang lain dalam kesusahan, kita menjadi saksi dalam perbuatan kebenaran. Yang paling gampang, saudara, itu adalah dengan belajar mendoakan orang lain. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita mau masuk tahun 2022, belajar mendoakan orang lain. Kalau ada orang ada kesusahan, lagi telepon saudara, jangan gosip. Tapi sebaliknya, saudara bilang bahwa, yuk, saya doakan kamu. Mari kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Saya juga nggak bisa bantu, tapi saya doakan kamu. Saudara mulai belajar menjadi orang yang terbuka hatinya akan Roh Kudus. Sehingga kalau kita berdoa, Roh Kudus itu menolong kita dalam kesulitan kita. Ya, Tuhan yang buka jalan sehingga Tuhan yang dimuliakan. Jangan kalau dia lagi ngomongin kesusahan tentang suaminya, kita tambahin lagi minyak dalam api. Iya benar, dia tuh emang orangnya begitu. Udah begitu, memang dasar orangnya begitu. Bukan dikasih nasihat yang benar, malah dipanas-panasin lagi ya. Tambah panas di sama suaminya. Udah, besok lu banting aja itu piring apa segala. Waduh, tambah lagi saudara, tambah parah lagi. Jangan saudara, sebaiknya kita malah harus menjadi adem. Ya, memanglah. Gitu. Mari kita sama-sama doa. Belajar mendoakan orang lain. Belajar. Jadi jangan
lanjutin gosip, jangan ya estafet itu saudara ya, udah dikasih makin diambil lagi, udah gitu dia lanjutin ke suamimu lagi, bukan ke suaminya dia. Aduh, tambah gawat ya saudara. Oke, terakhir saya mau ilustrasi ini adalah kesaksian. Ada satu kali saya pernah nonton satu film. Ada dua orang bule, benar-benar bule ya. Dia pergi ke Irian Jaya. Dia film ini apa dia punya dokumentari. Dia visit kemana-mana, ke Tibet, ke India, kemana-mana. Satu kali dia lagi filmin ini ada di Papua Nugini. Dan dua orang ini ya, yang saya lagi tonton itu, dia adalah orang anak muda, saudara. Ya paling 25, 28 gitu ya. Dia pergi, lalu dibawa oleh guide, of course orang Papua Nugini juga, masuk ke dalam daerah-daerah. Dan di sana dia bersaksi tentang Kristus. Of course mereka ini nggak bisa bahasa Papua, mereka bahasa Inggris, tapi ada translator. Tapi yang mereka lakukan, yang saya lihat adalah metode mereka adalah mereka bergaul dengan orang itu dulu, menolong orang itu dulu. Ya, dia perlu apa, dia lihat dia perlu baju, perlu apa, mereka kasih dulu. Setelah itu mereka berdoa. Dia cuma berdoa doang. Kalau ada yang sakit nggak di sini, ada yang sakit dia tumpangin tangan berdoa. Sembuh nggak? Nggak langsung sembuh dalam film itu. Tapi dia berdoa dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan. Lalu dia mulai bersaksi. Dulu penciptaan alam langit dan bumi, ada penciptaan awal, lalu dunia yang jatuh dalam dosa dan ada Kristus Yesus. Orang-orang saya lihat di dalam film itu, mereka semua matanya besar-besar, dengerin, walaupun ngomong bahasa bule terjemahin, anak kecil, lalu mereka bilang, yuk kita berdoa, tutup mata berdoa. Semuanya berdoa. Anak-anak, orang-orang yang nggak pakai baju itu, yang orang-orang Papua yang hidungnya masih pakai tulang, mereka bisa tunduk berdoa, saudara. Padahal ini pertama kali menurut dia ya, dia bilang ini pertama kali mereka mendengar Injil. Jadi saya perhatikan bahwa kita ini punya potensi untuk menjadi saksi Kristus, dimanapun kita berada. Saya mau tutup dengan ini, yaitu Bethany Hamilton. Dia seorang yang tahu waktu dia masih muda, dia suka surfing. Dia satu kali dia lagi surfing, dia punya tangan kirinya ya masalah digigit oleh ikan hiu sehingga putus, saudara, putus dari sininya, lengan sini putus. Dia putus asa padahal dia tadinya seorang surfer yang cukup berhasil. Akhirnya satu kali dia lagi keputusasaan itu, dia lagi mencari Tuhan, dia orang Kristen. Dia ikut dalam satu misi ke Thailand waktu tsunami tahun 2000 berapa itu. Dia pergi ke sana. Dan di sana dia melihat orang-orang yang banyak sekali anak-anak kecil yang trauma terhadap laut karena tsunami yang begitu dahsyat itu masuk sehingga banyak orang mati. Lalu Bethany ini melihat ketakutan yang ada dalam orang-orang ini. Lalu dia mulai mengajak anak-anak kecil ini, dia belajar mereka surfing. Mereka tadinya nggak berani sentuh air, juga nggak berani. Tapi dia mulai bilang, air is fine. Memang tadinya ada kecelakaan tsunami, tapi dia mulai ajar mereka surfing, mereka mulai have fun, dan mereka mulai terbuka. Jadi mereka, rasa ketakutannya itu mulai hilang. Lalu dia mulai menginjili mereka dengan kesaksian hidupnya. Bahwa dia juga tadinya ada disaster, yaitu tangannya hilang. Tapi Tuhan memberi dia kekuatan. Dia juga mau salurkan kekuatan itu kepada anak-anak ini. Jangan takut, jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam devastation, jangan hidup dalam keputusasaan, tetapi keluar. Akhirnya mereka dijamah juga dengan kesaksian ini. Ini ada filmnya. Ya. Itulah cara kita bersaksi, saudara. Tidak cuma selalu kita menginjili orang, tapi kita dengan perbuatan kita, dengan kesaksian hidup kita. Ada cara-cara di mana Allah mau pakai kita menjadi saksi. He is alive and so are we. Kalau kita hidup, kita mau bersaksi buat Tuhan. Saya tutup dengan summary ini. Jesus is alive and so are we. Satu, kita perlu sadar kematian Kristus dan kematian diri kita. Kristus mati, kita pun harus mati untuk diri kita. Kita mau mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita doang. Kedua, kita mau hidup dengan kuasa Roh Kudus. Undang Roh Kudus mengubah hidup kita dari dalam keluar. Ajak Roh Kudus jadi partner kita, menjadi parakletos kita, agar kita tiap hari karakternya makin dirubahkan satu sama lain. Tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak lagi mengandalkan orang lain, manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Ketiga, kalau Tuhan mulai rubah kita, kita mulai keluar, yaitu menjadi saksi Kristus.
dengan perbuatan kita, dengan kesaksian hidup kita, dengan penginjilan kita. Dan hari ini saya percaya jemaat Tuhan akan diberkati, yaitu bahwa kita Tuhan Yesus Kristus sudah hidup, dan karena kita juga hidup. Dan karena kita hidup, kita dipanggil menjadi saksinya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Ya. Amin. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan pagi hari ini yang menjamah kami semua Tuhan. Jesus is alive and so are we. Kami juga hidup karena Yesus sudah mati dan hidup dibangkitkan oleh Roh Kudus sehingga kami menjadi hidup dan boleh menjadi saksi Kristus. Biarlah tema yang sudah Tuhan taruh dalam leadership IFGF ini Tuhan hidup dalam diri kami sehingga kami Tuhan tahun 2022 onwards kami boleh Tuhan memiliki kuasa dan menjadi saksi Kristus dan jelas dalam panggilan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menteraikan semua firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.